Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN menurut sebagian orang adalah sebuah keberuntungan. Namun, apakah benar-benar seperti itu? Bagaimana dengan kerja keras selama 3 tahun di SMA? Apakah dengan kerja keras itu hanya menjadi sebuah kekosongan semata untuk SNMPTN? Mari kita berkenalan dengan mereka yang berhasil lolos SNMPTN. Kenalin, nama aku Adam Kemal Fajri, angkatan 2017. Nama saya Hamdi Alfansuri, 2015. Nama saya Nadif Fadurawan Wadi, angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Zakina Farahim, angkatan 2015. Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Manjaol, 2016. Halo, nama aku Sylvia Putri, angkatan 2016. Ya, namaku Lucianti, 2016. Aku berasal dari SMA Negeri 2 Painan, Selatan, Sumatera Barat. Berasal dari SMA Negeri 1 Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam di Surakarta. Berasal dari Garut, asalnya SMA 11. Saya sekolah di SMA Negeri 1 di Sumatera Utara. Asal sekolahku dari SMA Negeri 2 Cimahi. Dari SMA Negeri 1 Baleendah, dari Kabupaten Bandung. Dalam memilih, seringkali kita dibenturkan dengan kebingungan, termasuk memilih jurusan dalam SNMPTN. Optimisme itu kadang selalu datang, namun rasa pesimis bisa tiba-tiba menyerang. Pertama kali memilih SNMPTN, itu tuh milihnya yang pertama Teknik Industri Undip, yang kedua kalau nggak salah milihnya di Undip juga, tapi saya lupa prodinya apa. Aku milih pilihan pertama itu FMIPA ITB. Kemudian pilihan keduanya itu Teknik Mesin Universitas Andalas, dan pilihan ketiganya itu Teknik Elektro Universitas Andalas. Pada awalnya milih jurusan antropologi dari Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta. Semua itu menyarankan saya untuk memilih jurusan teknik, dan akhirnya saya mencoba menggali-gali lagi, dan katanya sih teknik itu bagusnya di ITB. Kemudian saya ngomong sama orang tua nih, mau ngambil Teknik Industri Undip. Kemudian orang tua saya nggak setuju di situ. Nah, orang tua saya nggak setuju di situ katanya disuruh pilih ITB. Soalnya ayah saya sendiri dulu tuh pengen ke ITB dan nggak jadi gitu loh. Untuk kendalanya sendiri, yang aku hadapi yang pertama itu pilihan pertama itu orang tua kurang setuju. Kalau untuk kendala-kendala yang dihadapi sih mungkin pertama memang agak sedikit ragu juga untuk memilih di Institut Teknologi Bandung, ITB terutama. Nah, makanya saya sempat agak sedikit ribut sama orang tua, dan akhirnya saya mengalah juga. Saya memilih ITB, kemudian saya memilih FTSL ITB yang pertama, dan kedua saya memilih FMIPA ITB. Jadi butuh beberapa waktu bagi aku supaya bisa meyakinkan kedua orang tuaku untuk berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Jika membandingkan diri dengan orang-orang lain itu saya merasa agak sedikit ragu gitu, karena mungkin dari nilai pas-pasan. Saya dulu pilih ITB itu karena barengan sama teman-teman saya, jadi teman-teman saya itu saya pantik gitu buat pilih ITB juga. Jadi semuanya itu pada pilih ITB, ada yang pilih stay ITB, ada yang pilih SAPPK ITB. Kemudian semuanya itu pada nggak pede karena sekolah kita juga bukan sekolah yang biasa masuk ke ITB. Bahkan SNMPTN aja belum ada orang yang masuk ke ITB. Jadi pada mundurin diri semua dari ITB, dan kemudian saya sendiri yang masih maju ke ITB seperti itu. Setelah kita memilih, ada saja tanggapan orang-orang di sekitar kita. Ada yang mendukung, dan tidak bisa dipungkiri pula, ada yang meremehkan, bahkan menjatuhkan. Respon dari orang-orang ada dari ustadz saya yang mendukung saya untuk masuk ke ITB, dan bahkan ada juga ustadz saya yang bilang ngapain sih masuk ke ITB gitu loh. Untuk pendapat sendiri yang paling aku rasakan itu dari teman-teman dekat aku sendiri. Itu mereka itu sedikit ada yang mungkin yang meremehkan, ada yang mendukung juga. Kalau pendapat orang-orang sih ketika masih memilih pilihan yang lama itu mungkin banyak menyarankan saya tadi milih teknik aja gitu. Itu ngomong ke angkatan kalian yang milih UI, ITB, UGM udah jangan terlalu berharap tinggi lah. Dan untuk yang meremehkan itu aku tidak terlalu mengambil pusing, tidak terlalu aku tanggapi. Dan dari orang tua sendiri, pertama orang tua itu mendengar pilihan aku kalau ingin berkuliah di Institut Teknologi Bandung itu sedikit kaget gitu, karena di Bandung aku tidak punya keluarga, jadi orang tua itu sedikit berat. Jadi ada penolakan dari orang tua. Ya dari situ saya sendiri gimana ya, saya sendiri juga kesel lah kayak gitu ceritanya. Jadi kayak aku pasti bisa masuk ITB, nggak mungkin bukan nggak mungkin sih, aku pasti buktiin ke Ustadz kalau misalnya saya bakal bisa masuk ke ITB seperti itu. Jadi walaupun orang-orang bilang kayak, kamu jangan pilih itu deh misalkan, tapi karena aku emang udah suka, aku sukanya di situ, aku senangnya di situ, jadi udah aku tetap pilih pilihan yang Namun,
Di balik semua itu, ada kekuatan besar yang tersimpan di dalam diri. Dengan kekuatan itulah yang membuat kita untuk terus bergerak tanpa batas. Kalau untuk motivasi sendiri sih, mungkin pertama cenderung memilih yang benar-benar saya senangi gitu, yang bisa terkait dengan mungkin hobi ataupun minat gitu. Buat aku tuh pengen sekali masuk FMIPA ITB itu karena di FMIPA ITB itu ada jurusan fisika dan ada kelompok keahlian fisika nuklir. Dan itu yang aku idam-idamkan sejak SMP dulu. Jadi saya sendiri memilih SNMPTN itu karena ridho orang tua. Jadi orang tua saya ridhonya saya di ITB, makanya saya pilihnya ke ITB yang pertama. Yang kedua, motivasi saya datang dari ustadz-ustadz saya juga. Nah, ustadz-ustadz saya juga percaya kalau misalnya saya insya Allah bisa masuk ke ITB seperti itu. Dan yang ketiga, motivasi saya sendiri adalah untuk mengangkat nama baik sekolah saya. Karena sekolah saya dulu termasuk sekolah yang SNMPTN itu agak susah. Jujur aja, SNMPTN-nya agak susah. Dan yang ke ITB itu belum ada. Jadi saya ingin membuka jalan buat adik-adik saya yang dari sekolah saya untuk ke ITB, biar mereka ke ITB-nya lebih mudah seperti itu. Melihat kondisi saat ini, banyak teman-teman menyebutkan kami sendiri masih bergabung dalam perguruan. Namun, selama mereka melakukan tidak seperti itu, Jadi aku sering melakukan sholat duha, sering rutin melaksanakan tahajud, kemudian puasa sunnah juga. Pertama kalau udah daftar SNMPTN kan nilai-nilai udah diinput semua tuh, jadi ya bener-bener fokus ke ujian nasional dan juga mulai ngeliat juga nih dari soal-soal SBMPTN seperti apa gitu, karena kan kemungkinan itu tetap akan selalu ada gitu. Kelas 1, kelas 2 itu saya nggak mikir saya pengen masuk ITB. Saya baru kepikiran baru kelas 3 saya mau masuk ITB. Karena itu saya baru mempersiapkan diri saya sebaik-baiknya itu pas kelas 3. Jadi pas kelas 3 saya itu udah nggak mikirin SNMPTN, saya mikirin SBMPTN dulu. Karena saya yakin, dulu saya yakin SNMPTN saya pasti nggak lolos ke ITB. Kemudian saya belajar karena di pondok pesantren nggak bisa les GO, les primagama gitu kan. Jadi saya memang belajar sendiri, mandiri di pondok pesantren karena keterbatasan juga. Jadi saya minta ustadz saya untuk ngeprint soal-soal bundel SBMPTN. Saya kerjakan sendiri, mandiri. Jadi saya well prepared banget pas waktu mempersiapkan SBMPTN sebenarnya, bukan SNMPTN. Saya juga kebiasaan saya yaitu nelfon ke orang tua, minta doa, restu kalau misalnya saya memilih SNMPTN ke ITB seperti itu. Saya juga yakin dan percaya kalau misalnya hal-hal yang baik yang kita lakukan akan berdampak ke kesuksesan kita depannya. Jadi waktu saya SNMPTN memilih SNMPTN seperti ini, saya tawakal kepada Allah, saya udah berserah diri kepada Allah. Kemudian saya mengiringi tawakal saya itu dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah dan sering-sering bersedekah seperti itu. Nah, buat adik-adik yang ingin sebentar lagi yang mau melaksanakan SNMPTN, saran aku dari sekarang mulai berbenah diri, memperbaiki diri. Dulu saya cuma memegang satu prinsip, jika kamu berani bermimpi tinggi, maka usahamu akan lebih. Harus rajin-rajin, saya cari internet kan, kayak cari gimana sih tipsnya, gimana cara-cara masuk di PTN itu gimana, info-info jurusan yang akan kalian tuju seperti itu. Banyak link, jadi misalnya kalian harus nanya tingkat kalian gimana, dan apapun yang harus kalian lakukan itu kalian harus konsultasi sama kakak tingkat kalian. Jangan gampang menyerah. Jadi seperti kasus aku yang nggak sesuai harapan gitu SNMPTN-nya, tapi Allah tuh selalu punya rencana yang terbaik. Nah, ketika waktu galau gitu, kayak galau, wah gimana nih, ini nggak sesuai harapanku gitu. Mungkin detik ini kita nggak yakin dengan pilihan itu, tapi detik berikutnya Allah kasih keyakinan itu gitu. Jadi itu yang aku lakukan dulu, minta keyakinan ke orang tua, ke rekan, ke guru, dan tentunya ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Adik-adik yang ingin melakukan pendaftaran SNMPTN, mungkin adik-adik bisa memperhatikan ataupun menanyakan kepada guru BK posisi adik-adik itu berada di posisi yang seberapa. Jadi kayak kita bisa melihat ataupun mengukur kemampuan kita, apakah kita akan masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan ataupun tidak. Coba yakinkan diri gitu bahwa teman-teman layak dan juga berhak menggapai mimpi-mimpi teman-teman. Minta restu kepada orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, terutama orang tua nih yang kalau menurut saya pribadi memang restu dari orang tua itu yang paling berpengaruh dan yang paling bisa bikin kita lebih semangat dan juga bikin kita lebih yakin gitu. Persiapkan mental juga gitu, karena kemungkinan itu tetap akan ada gitu, lulus atau tidak gitu.
Semangat. Pejuang. SNMPTN 2019. Amin. Suksesmu. Itulah tadi beberapa cerita dari mahasiswa ITB yang dinyatakan lolos SNMPTN. Di sini aku juga ingin bercerita mengenai kelolosanku di SNMPTN ITB. Aku merupakan alumni kedua dari SMA Islam Atira Boarding School Boni. Dan aku memilih SNMPTN di ITB. Namun, banyak orang yang meragukan bahwa aku bisa lolos SNMPTN di ITB dikarenakan belum ada alumni sama sekali di sana. Baik itu yang lolos melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Tetapi, hati dan pikiranku selalu ingin memilih ITB dan integritas serta kejujuran itu harus benar-benar ditanamkan selama di SMA. Nilai bukan tujuan utamanya, tetapi keberkahanlah yang harus dicari. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, banyak adik-adik kelasku yang meneruskan jejakku untuk kuliah di ITB. Jika kamu memiliki pertanyaan baik itu tentang SNMPTN, SBMPTN, perguruan tinggi kemahasiswaan, ataupun sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, jangan lupa thank you. Tunggu untuk video-video selanjutnya. Bye!